sekarang belum ada batasan feature itu harus berapa karakter, feature itu harus berapa halaman, panjangnya isi, panjangnya transisi itu harus berapa, itu belum ada diatur. Karena apa? Karena itu tadi, feature adalah tempat para penulis untuk bisa mengeksplor dirinya, mengeksplor kreativitasnya. Gitu. Jadi sampai saat ini tidak ada ketentuan feature itu harus seberapa karakternya, seberapa panjangnya, ketentuan transisi atau isi itu harus seberapa padat. Tidak ada ketentuannya. Gitu. Jadi dibebaskan para penulis, kalau memang penulis yang merasa ini sudah menarik atau sudah cukup dari awal sampai akhir, sudah menggambarkan semua informasi, sudah menuliskan semua informasi yang diperlukan, maka ya sudah selesai feature tersebut. Gitu, tidak ada yang membatasi. Kita langsung masuk ke unsur-unsur feature. Yang pertama ada tema. Tema ini berbeda sama kita menulis fiksi. Mungkin kalau tema kita pilihnya, oh aku mau tulis tentang tema percintaan deh, aku mau tulis tentang tema horor deh gitu. Kalau feature, tema itu ditentukan oleh fakta atau kejadian yang kita liput, yang kita lihat, atau yang terjadi. Jadi dia sifatnya aktual dan faktual, bukan dari imajinasinya kita. Bedakan ya, tema antara ketika kita menulis feature dan ketika kita menulis karya sastra adalah temanya bukan berasal dari imajinasinya kita, tapi merupakan dari informasi, kejadian, apalagi ya, observasi, gitu. Jadi bukan hasil imajinasi. Yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah dasar dari visi pengarang, artinya sudut pandang yang diambil pengarang untuk melihat kejadian satu cerita. Ini dia yang kakak pernah sampaikan, kalian bisa menulis dengan sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga. Kalian bisa menulis seolah-olah yang bercerita adalah narasumbernya kalian, atau kalian bisa menulis sebagai diri kalian sendiri sebagai wartawan yang menuliskan suatu kejadian atau cerita orang lain, atau yang ketiga kalian menggunakan sudut pandang orang ketiga, atau mungkin kalian menggunakan sudut pandang temennya si informan kalian atau narasumbernya kalian. Kalau kalian nonton Kukira Kau Rumah, ada yang sudah nonton Kukira Kau Rumah di sini? Kalau kalian nonton Kukira Kau Rumah, maka film itu menggunakan sudut pandang orang kedua. Yang bercerita di situ bukan si Niskalanya, tapi si Pram. Jadi si Pram storytelling cerita tentang Niskala dari sudut pandangnya dia. Makanya di dalam film tersebut banyak menggunakan kata dia. Dia adalah Niskala. Dia bla 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 gitu, karena menggunakan sudut pandangnya si Pram. Begitu juga untuk feature, kalian bisa menulis dengan sudut pandang yang mana saja, orang pertama kah, kedua kah, atau ketiga, mana yang menurut kalian akan lebih menghidupkan ceritanya kalian atau tulisannya kalian. Lalu yang ketiga ada plot. Kalau sekarang sering ya kita pakai kata plot, misalnya lagi nonton konten apa terus tiba-tiba oh jangan-jangan plot twist nih gitu. Atau kita lihat konten apa terus ternyata tidak sesuai awalnya sama akhirnya itu berbeda jauh, kita bilang wah kena plot twist. Begitu juga di feature ada yang namanya plot, tapi plot bukanlah jalan cerita. Yang harus teman-teman ingat, plot bukanlah jalan cerita. Tapi plot di sini ada menjadi 5 elemen pengenalan, timbulnya konflik, konflik memuncak, klimaks, dan pemecahan soal. Kalau kalian baca novel, kalau kalian baca sastra, karya sastra, kalian pasti akan menemukan itu. Awalnya kalian dikenalkan dengan tokohnya, dikenalkan dengan suasananya, dengan latar tempatnya, kemudian mulai muncul konflik, kemudian mulai intens konfliknya, kemudian mulai klimaks, dan akhirnya dipecahkanlah atau dicarilah solusi dari si konflik itu dan tamat gitu. Happy ending misalkan. Nah, begitu juga dengan feature. Tapi kalau feature tidak ada kewajiban untuk oh ini harus klimaks nih. Oh ini harus ditajamkan nih konfliknya, nggak ada. Nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi kalau memang kalian mau membuat feature kalian itu konfliknya datar saja, atau kalian mau tidak membuat klimaksnya, nggak masalah, yang penting dia plotnya jelas. Jelas di mana kalian mulai mengenalkan, di mana kalian mulai masuk isinya, di mana kalian mulai menajamkan isinya, dan akhirnya di penutupnya.
seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Lalu ada karakter. Nah, di dalam feature juga ada karakter. Itu tadi, kalau misalkan kalian ambil biografi atau kalian mau menulis tentang biografi seseorang, otomatis karakternya adalah si narasumbernya kalian. Atau kalau kalian mau menulis misalnya tentang cerita korban bencana alam, maka kalian pilih satu orang untuk menjadi karakternya kalian, tokohnya kalian. Dan kalian harus benar-benar jelas kenapa kalian memilih si tokoh ini, si narasumber yang ini atau si korban yang ini. Karakter apa dari dia yang bisa kalian blow up, yang bisa kalian tuliskan dan kalian rasa cukup menarik gitu untuk dijadikan sebagai karakter utamanya kalian. Lalu gaya adalah cara seseorang atau ciri khas dari seseorang dalam mengungkapkan isi kepalanya. Kita bisa lihat bahwa di pertemuan-pertemuan kemarin, pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika kalian membacakan tulisannya kalian, masing-masing di antara kalian punya gaya penulisan yang berbeda. Ada yang menulisnya dengan saya, ada yang menulisnya dengan cara yang mendayu-dayu, ada yang menulisnya dengan bahasa-bahasa atau pemilihan kata yang memang straight to the point, gitu. Ada yang ya macam-macam lah gitu. Ada yang dia superlatif, gitu. Jadi gaya adalah bagaimana kekhasan dari si penulis dan bagaimana si penulis merasa nyaman ketika dia menuliskannya. Ada yang kalau kakak pribadi suka menulis dengan gaya yang mendayu-dayu. Mendayu-dayu tapi tidak yang terlalu tidak terlalu sastrawi, tapi tetap dia kesannya mendayu-dayu gitu dan berbeda, dan setiap orang berbeda. Lalu ada suasana. Jelas ini kalau misalkan kalian mau menuliskan tentang apapun, kalian harus mendeskripsikan suasananya. Contoh kayak tulisan kakak tentang Bang JJ, kakak di situ deskripsikan suasana kampusnya kita atau suasana bagaimana ketika kakak sama dia bertemu. Gitu, kita ketemunya di USU, kita ketemunya di prodi, dalam kondisi seperti apa, itu dinamakan suasana. Lalu lokasi peristiwa. Lalu yang terakhir adalah lokasi peristiwa. Settingan bencana alam kayak gempa, tsunami pada 26 Desember dengan korban tewas lebih dari 100.000 jiwa. Ketika kalian menuliskan tentang lokasi peristiwa atau mendeskripsikan tentang lokasi peristiwa, apalagi untuk informasi atau berita-berita yang mengenyuh hati, gitu, misalnya kayak bencana alam. Ketika kalian mendeskripsikan atau menuliskan lokasi peristiwa, bagaimana kondisinya, misalnya banyak bangunan yang hancur, banyak darah yang berceceran, itu akan membuat pembacanya kalian lebih tertarik, membuat pembacanya kalian jauh lebih betah untuk baca dan mendapat gambaran sebenarnya bagaimana sih kondisi lokasi peristiwa kejadian tersebut, pasca kejadian tersebut. Begitu. Untuk materi nggak banyak hari ini karena kakak pun setelah ini ada yang mau harus dikerjakan lagi, jadi kita nggak berlama-lama. Untuk ciri utama dan unsur-unsur feature ada yang mau teman-teman tanyakan? Semakin kesini kakak rasa teman-teman sudah jauh lebih memahami tentang feature karena ini juga sudah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kayaknya sih memang harusnya lebih cepat kalian untuk praktek, tapi prakteknya kita tunda dulu, nanti ketika kalian UTS kalian akan menulis feature. Untuk materi hari ini ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Harun? Ya Kak, izin tanya, berarti kalau misalnya ada minimum penulisan feature itu, berarti itu balik ke ketentuan redaksi ya Kak? Berarti pada dasarnya itu memang nggak ada ya? Iya, benar. Jadi yang menentukan adalah redaksi atau media tempat kita bernaung atau perusahaan medianya. Mereka yang menentukan, biasanya ada buku redaksi tuh, kalau di setiap redaksi kantor berita itu ada buku redaksi yang dia menuliskan berapa karakter untuk feature, berapa karakter untuk strike news. Kenapa? Karena nanti itu berhubungan dengan tata letak atau layout.
biasanya. Kalau misalnya kalian di media cetak nih, media cetak, kalian di bagian feature-nya atau berita laporan khususnya lah, katakan kalian mau naruh iklan. Jadi otomatis tulisan itu harus dibatasi, jangan sampai tidak memiliki space untuk iklan, misalnya kayak gitu. Tapi selebihnya benar yang Harun bilang bahwa itu ketentuan dari redaksi. Kalau secara teoritis tidak ada ketentuan feature itu panjangnya harus berapa karakter, berapa panjang gitu. Semuanya ketentuan dari redaksi. Gitu ya Harun. Oke, terima kasih. Oke. Teman-teman di UTS nanti akan menulis. UTS-nya kalian akan menulis feature. Bisa dipikirkan dari sekarang kalian mau menulis apa, mengangkat tema apa, mau mengambil jenis feature yang mana, menulis feature yang mana, bisa ditentukan dari sekarang. Nanti teknisnya tentang apa atau bagaimana feature yang harus kalian tulis akan kakak sampaikan di minggu depan. Oke, jadi kalau yang sudah punya gambaran sekarang mau nulis tentang apa, mungkin bisa ditanyakan, Kak, memulainya dari mana misalnya. Kak, yang aku wawancara siapa, itu kalian bisa tanyain ke kakak sekarang ataupun minggu depan. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Kak, Izin tanya, Kak. Silakan, Samuel. kalau semisalnya sudah pernah nulis feature gitu Kak, itu boleh nggak Kak diajukan lagi gitu Kak untuk jadi format tugas? Tapi memang dengan catatan pasti agak mungkin berbeda dengan yang Kakak. Apakah mungkin dari segi jumlah katanya mungkin dari Kakak mungkin ada sedikit tambahan dari yang misalnya dari 400 mungkin jadi 500 bisa gitu Kak? Oke. Kakak maunya feature yang baru, Samuel? Nggak, iya sih Kak, tapi karena mungkin maksudnya bahannya aja gitu Kak. Oh, misalnya hasil wawancaranya gitu. Iya Kak. Oh, boleh, boleh. Kamu punya hasil wawancara, mau kamu tuliskan dalam feature untuk tugas ini gitu ya, untuk UTS boleh? Iya Kak. Boleh, nggak masalah. Yang penting harus feature yang baru, harus tulisan yang baru, bukan tulisan yang sudah pernah kalian tulis atau sudah pernah dipublish, itu kalian kumpulkan, kakak nggak akan menerima. Jadi memang harus feature yang baru. Kenapa? Biar adil sama teman-teman yang lain yang mungkin belum punya stok tulisan nih, yang baru mulai menulis untuk kelas ini. Jadi semuanya harus menulis dari awal, harus membuat cerita dari awal, menulis cerita dari awal. Tadi selain Samuel, siapa yang nanya? Mau nanya? Asti, Kak. Oh ya, Asti. Mau nanya, Kak, misalnya kita menulis feature nih, tapi udah ada data dan kita mau wawancara. Nah, tapi data yang ini udah kita wawancara nih, pematerinya atau narasumbernya. Tapi datanya itu kurang lengkap dan kurang, misalnya kayak kurang dapat gitu nih feel-nya. Jadi, apakah kita bisa berimprovisasi dengan data yang ada, terus karena kekurangan data, walaupun udah diwawancara, tapi kita tetap kekurangan data dan informasi yang kita dapatkan terus nggak dapat di dia, nggak dapat yang dia omongkan gitu Kak. Itu gimana Kak? Oke, tergantung. Kamu punya opsi narasumber yang lain atau enggak? Kalau kamu enggak, Semisal enggak Kak? semisal enggak, kamu bisa cari referensi dari yang lain. Misalnya dari berita sebelumnya, dari buku, dari blog, dari mana. Yang penting kamu cantumkan sumbernya dari mana. Nah, kalau misalnya opsinya itu memang sama sekali dia belum ada di up di tulisan lain, berita-berita lain gitu Kak, dan emang nggak ada opsi tentang dia, dan karena kita baru menulis tentang dia, itu gimana Kak? Apakah kita bisa berimprovisasi dengan data yang ada atau gimana? Ini kamu mau menuliskan tokoh atau Iya, sejenis sosok Kak. Gitu. sosok? Kenapa kamu nggak bisa dapetin informasi tentang sosoknya dari sosoknya sendiri? Enggak Kak, sebenarnya ini masih pemikiran, belum menuliskan. Masih bertanya kalau misalnya datanya itu belum kita dapat nih Kak gitu, dan kita nggak ada cadangan data gitu di tulisan-tulisan yang lain gitu Kak. Oke. Kakak pikir karena kakak nggak bingung nih, kita mau wawancara sosok, tapi kita udah ketemu orangnya, tapi kita nggak dapat loh. Kan itu tentang sosok dia ya, nggak mungkin nggak dapat gitu. Kalaupun nggak sesuai sama apa yang kita cari, ya tuliskan aja apa yang dia ceritakan kan gitu. Sebenarnya bukan masalah yang besar gitu. Kalau misalkan kejadiannya seperti itu yang pertama, kamu bisa opsinya adalah kamu gali lagi dari dia, ajakin ketemuan lagi, kamu lebih prepare lagi. Artinya sudah jelas siapa yang mau kamu tanyakan,
Gini, karena kan kadang-kadang kita waktu pertama kali bertemu dengan si narasumber, kita belum tahu nih karakternya dia seperti apa. Kita belum tahu dia ini tipe kali yang kayak gimana nih, apakah memang bisa langsung memberikan informasi atau data, ataukah memang harus dipersuasi dulu, gitu, harus berkali-kali dijumpai. Nah, biasanya di pertemuan yang kedua, atau kita bertemu dia kedua kali, kita sudah lebih siap, karena kita lebih sudah mengenal karakternya dia. Oh, si Bapak ini akan ngomong kalau cara aku nanyanya kayak gini. Oh, si Bapak ini akan lebih explore kalau aku cara nanyanya seperti ini. Itu satu. Jadi yang pertama, opsi pertama jelas kamu harus kembali lagi ke dia. Itu satu, karena dia adalah narasumber lingkaran utamanya kamu. Jadi kamu harus mendapatkan informasi yang benar-benar kamu mau itu dari dia. Itu satu. Yang kedua, kalau memang udah nggak bisa kali digali, maka carilah narasumber lingkaran kedua. Cari yang lain, yang memang bisa mengerti tentang isu yang kamu angkat, atau mungkin kalau misalnya pun sosok, kamu bisa cari orang yang lain. Misalnya kamu bisa wawancara adiknya, bisa wawancara temennya, bisa wawancara ibunya, yang bisa memberikan sudut pandangnya mereka tentang si narasumber kamu. Jadi bisa menceritakan tentang narasumber kamu. Yang ketiga, kalau udah nggak bisa lagi wawancara, udah habis nih Kak stoknya Kak, udah nggak tahu lagi mau kemana nih Kak, maka referensi kamu adalah dari internet kah, dari buku kah, dari jurnal kah. Kalau kamu misalnya mau menuliskan tentang seseorang, katakanlah ini bukan presiden mahasiswa apa sih? Kalau mahasiswa berprestasi tuh, dulu zaman kakak tuh ada anak farmasi, dia mahasiswa berprestasi. Nah itu kan dia bukan tokoh yang dikenal secara nasional kan, gitu. Jadi kalau misalkan dianya nggak dalam nih Kak, dapat infonya tentang dia, atau dia nggak mau cerita yang panjang Kak tentang dirinya, maka kalian bisa coba dari dosennya, bisa coba dari teman-teman se-circle-nya. Kalau nggak bisa juga, kalian bisa pantau dari media sosialnya. Lihat di Instagramnya dia posting apa, bagaimana postingan atau tipe postingannya dia, bagaimana cara dia membalas komentar orang, bagaimana cara dia membuat caption. Setiap orang itu berbeda dan itu menggambarkan ciri orangnya. Ada yang di Instagram fotonya nggak ada yang di Instagram fotonya cuma 2 kayak kakak, ada yang di Instagram captionnya nulis yang benar-benar semi feature gitu kan, ada yang nulis puisi, ada yang captionnya bercanda kayak kakak, captionnya selalu bercanda, nggak pernah yang serius-serius gitu. Nah itu menggambarkan sedikit banyak merepresentasikan orang tersebut di real life-nya dia, gitu Asti. Jadi opsi paling terakhir adalah kita ya mainnya di internet, kita mainnya jurnalisme data. Apa data yang bisa kita ambil, baik dari internet, dari buku, dari manapun, itu yang kita kombinasikan dengan hasil wawancara. Tapi balik lagi ya Asti, catatan kalau memang kita benar-benar udah nggak bisa nih wawancara dia, ataupun orang-orang yang terkait dengan dia atau terkait dengan isu tersebut. Gitu. Oke Kak, thank you Kak. Oke, Asti. Ada lagi? Jenny ya? Iya Kak. Kakak biasanya ya dari beberapa kali pertemuan yang Jenny dengar kayaknya feature yang apa aja biasanya kayak feature berita atau feature sosok tuh kayak yang bilang Asti. Nah kalau di feature tuh selain feature-nya lebih beragam, ada kayak feature film, lifestyle, buku, musik, terus juga tempat nongkrong, sosok, kuliner, olahraga, itu nggak apa-apa Kak? Kami pilih juga atau harus feature berita? Oh enggak. Kalian boleh ambil feature apa aja yang itu yang kakak bilang di kelas JMC. Kalau di JMC kalian mau menulis, kalian harus wawancara. Tapi kalau di feature kalian kakak bebaskan, kalian mau menulis opini kah, kalian mau bahas nulis feature tentang film kah, tentang musik, tentang kecantikan, apapun itu yang penting sumbernya jelas. Apakah kalian ambil sadur dari berita lain, kalian sadur dari artikel lain, terserah, yang penting itu tertulis dan itu jelas. Karena balik lagi, feature tetaplah dia sebuah berita yang kita harus jelas informasinya dari mana, harus faktual dan aktual. Oke, Jenny? Oke, Kak. Oke. Dan satu lagi yang kakak ingatkan dari sekarang, tulisan kalian harus kalian publish.
di manapun, terserah kalian, mau di Instagramnya kalian, mau di blognya kalian, mau di terserah, pokoknya di publish. Jadi yang kalian kirim ke kakak, nanti yang Samuel kirimkan ke kakak adalah link, bukan tulisan, bukan word. Yang kalian kirimkan adalah link. Nanti Samuel akan kakak minta untuk kirimkan kumpulkan semua link tulisannya kalian, di mana tulisan kalian dipublish. Jadi bisa dari sekarang dicanangkan, kira-kira kalian mau masukkan kemana, kalian mau masukkan ke Pijar. Saya yakin Pijar pasti senang tuh kalau misalkan banyak dari kalian yang mau menulis untuk Pijar. Karena jadi makin update kan website ya. Kalian mau menulis di Pijar pun, kalian bisa nego-nego sama anak Pijar dari sekarang, nanti tolonglah naikin tulisan aku gitu ya. Atau kalian mau nulis di Suara Usu, kalian mau nulis di blog, di Instagram kalian, di manapun, di Twitter kalian, terserah kalian, yang penting kasih linknya ke kakak dan itu harus dipublish. Jadi kakak akan menilai berdasarkan link, klik dari link kalian, bukan dari wordnya kalian. Kak, izin tanya Kak. Ya. Tadi kan terkait pertanyaan Samuel katanya kakak nggak bilang nggak boleh itu tulisan yang lama gitu kan Kak. Berarti kalau misalnya ini masih tulisan yang baru terus kita up di misalnya kayak di pers mahasiswa tadi itu berarti boleh Kak? Nggak apa-apa, maksudnya kita up dulu baru dikumpulinnya kakak setelah itu nggak apa-apa? Ya, tapi rentang waktunya harus setelah dari hari ini. Jadi kalau publish-nya sebelum hari ini, ya nggak akan kakak terima, karena kan kakak belum kasih nih. Kakak kan baru ngasih informasinya sekarang, artinya boleh sudah dipublish kalau dia mulai dari hari ini sampai nanti kita UTS tentang waktunya. Jadi kalau tulisan yang publish sebelum tanggal hari ini tidak akan kakak terima atau tidak masuk ke dalam ketentuan. Gitu Asti. Mana tahu nih udah ada yang punya tulisan atau anak Pijar kalian sudah punya tulisan, tinggal di-publish sama Pijar, misalkan Kak sudah publish, oh ya udah nanti bilang aja publish-nya tanggal berapa, kan kelihatan tuh di website-nya kan kelihatan. Oke, ingat ya, yang kakak terima bukan Word-nya kalian, bukan PPT-nya kalian, bukan PDF-nya kalian, tapi link. Jadi kalau misalnya di Instagram setelah kakak kasih penilaian, mau kalian take down, mau kalian arsip pun terserah. Yang penting ketika UTS, linknya masih bisa kakak akses. Oke. Jadi kalian itu selesai kelas, ada outputnya. Jadi kalian tuh punya karya. Jadi kalau kalian ditanya, apa sih udah buat apa anak komunikasi, waktu kuliah tuh udah ngapain aja, saya udah punya tulisan Bu, ini tulisan saya ada di sini. Gitu, anak komunikasi harus kayak gitu. Jadi selesai kelas itu bukan cuma sekadar kalian dapat nilai, tapi kalian sudah menghasilkan sesuatu. Kalian sudah produktif, memiliki karya, memiliki publikasi. Selain nanti jurnal untuk skripsi kalian. Oke. Kalau tidak lagi mau ditanyakan seperti biasa, waktunya menulis, teman-teman. Semoga kalian memang benar-benar menulis dan semoga tulisan kalian gabungkan dalam satu file ya. Seperti yang kakak bilang, jadi one day kalian bisa baca lagi tulisannya kalian. Yang harus ditulis hari ini adalah apa? Jangan lupa pakai judul, jangan lupa pakai transisi. Apa ketakutan terbesar kalian saat ini? Oke, Trifosa langsung megang kepala dia. Apa ketakutan terbesar kalian saat ini dan bagaimana kalian menghandle-nya? Bukan semata untuk menghilangkan ketakutan tersebut, tapi untuk paling tidak meminimalisirnya. Oke, jadi silakan tulis apa ketakutan terbesar kalian saat ini. Kemudian pakai transisi, kemudian masuk ke bagaimana kalian menghandle-nya. Oke, dapat? Seperti biasa waktunya 10 menit kakak kasih, ini